Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat para pemirsa bil khusus jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda sekeluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, panjang umur dalam keadaan iman Islam sehat walafiat, dan dipertemukan kembali pada malam hari ini dengan kuliah maghrib kita, yaitu kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan apa yang akan dikongsikan menjadikan ilmu yang bermanfaat, menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulakan, marilah sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan majelis kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dan keluarga kita daripada terjangkiti wabak COVID-19, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena wabak COVID-19 mudah-mudahan diberikan kesehatan, insya-Allah, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa diberikan petunjuk pertolongan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Bil khusus kepada muallif hadzal kitab, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi wa bi'asrari bid-daraini amin. Ala hadiniyah wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi tuan-tuan puan-puan yang ada kitab nasihat Nasaihul Ibad, silalah buka muka surah 410, lanjutan daripada nasihat-nasihat Luqmanul Hakim, di mana dalam Al-Quranul Karim, kisah Luqmanul Hakim memberi nasihat-nasihat dan pesan-pesan kepada anaknya dapat dirujuk pada surah Luqman, yaitu ayat 12 hingga 19 surah Luqman. Kemudian di mana inti daripada nasihat tersebut adalah perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, larangan berbuat syirik, kemudian taat kepada ibu bapa, perintah mendirikan solat, perintah amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta larangan bersifat sombong, serta perintah bertutur kata yang lembut. Secara terperinci hal tersebut terurai dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Luqman ayat 12 hingga 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa may yashkur wa innama yashkuru li nafsihi wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memberi kepada Luqman hikmah kebijaksanaan, serta kami perintahkan kepadanya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala nikmatnya kepadamu. Yang pertama-tama, pengajarannya adalah supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, sebab nikmat Allah begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kita tak akan mampu, terlalu banyak. Ya. Sama ada nikmat zahir, nikmat batin. Nikmat zahir, nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan nih. Nikmat batin, nikmat iman, nikmat kesabaran, nikmat ketakwaan. Itu semua adalah merupakan nikmat batin. Baik, itu yang pertama. Yang dinasihatkan supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan bersyukur Allah akan tambahkan lagi nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau sekiranya kamu mensyukurinya, maka Allah akan tambahkan. Yang nomor 2, dan sesiapa yang bersyukur, maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau kita bersyukur, maka faedahnya, hikmahnya kembali kepada kita. Ya. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak. Jadi kalau kita bersyukur, kembali kebaikan daripada syukur kita kembali kepada kita sendiri. Dan sesiapa yang tidak bersyukur, maka tidaklah menjadi hal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, jadi kalau kita tak bersyukur, kalau kita mengkufuri nikmat Allah, tak rugi. Allah tak rugi. Allah Maha Kaya. Ya, Allah dah tak perlu lagi apa-apa. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW yang bermaksud, kalau sekiranya semua manusia itu semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua manusia, ya, mulai awal sampai akhir semua ibadah kepada Allah, ia tidak menambah lagi keagungan, ketinggian darjat, kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, kalau sekiranya semua manusia ini mengingkari Allah, tak nak beribadah kepada Allah, ya, semua tak mau beribadah kepada Allah, Allah tak rugi. Ya, jadi kembalinya kepada kita. Kebaikan yang kita lakukan kembalinya kepada kita. Kemaksiatan yang kita lakukan akibatnya juga kembali kepada kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, jadi kalau kebaikan, maka kalau kebaikan yang kita lakukan, maka manfaatnya kebaikan itu kembali kepada kita. Begitu juga sebaliknya, kalau kemaksiatan yang kita lakukan, maka kerugian akibat perbuatan maksiat itu juga kembali kepada kita. Baik, kemudian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, dan selanjutnya terjemahnya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa ia memberi nasihat kepadanya. Ya, jadi Luqmanul Hakim memberi nasihat. Terkenal kebijaksanaannya Luqmanul Hakim ini. Saat memberi nasihat kepada anaknya, dia memanggil anaknya, wahai anak kesayanganku. Nah, ini lemah lembut.
Ya, apabila memanggil anaknya dengan cara lemah lembut. Nah ini, mudah-mudahan dengan cara yang lemah lembut itu anaknya mudah menerima nasihat dan tegurannya. Wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ya, sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Jadi di antara dosa besar adalah dosa mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, yang jelas kita dilarang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Ini kalaulah kita melakukan kesyirikan, maka kita akan terkeluar daripada Islam. Ya, kalau kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kita menyembah Allah juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah murtad. Ada 3 perkara yang menyebabkan kita murtad keluar dari Islam. Sama ada murtad perbuatan kita, mensyirikkan Allah dengan sesuatu perkara, atau murtad ucapan, ya, menghina Quran, menghina Nabi, contoh, atau murtad i'tiqad, murtad keyakinan. Murtad keyakinan yakni kita ragu-ragu akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kita ragu-ragu akan kehidupan selepas kematian kita, ya. Kita ragu-ragu betulkah Allah Subhanahu wa taala dapat menghidupkan kembali manusia yang sudah hancur menjadi debu dan lain sebagainya. Jadi itu dikhawatirkan kita akan terkeluar daripada Islam. Baik. Jadi salah satu dosa besar adalah dosa syirik, ya. Salah satu dosa besar dosa syirik, termasuk dosa derhaka kepada orang tua, dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara dosa besar atau kezaliman yang besar, ya, disifatkan dalam Al-Qur'an. Baik, kemudian dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ini nasihatnya Luqmanul Hakim supaya manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ya, kepada ibu bapanya. Berbuat ihsan kepada ibu bapanya. Sama ada ibu bapa masih hidup ataupun yang sudah wafat. Kalau ibu bapa masih hidup, mudah cara berbaktinya, cara berbuat baik. Kita lemah lembut, ya, kita cakap lemah lembut, kita menghormati, kita membantu mereka. Ini. Tapi kalau kita orang tua kita sudah meninggal, masih adakah cara kita untuk berbakti? Maka kata Rasulullah SAW masih ada. Di antaranya adalah al-istighfaru lahuma, mintakan ampun kepada keduanya. Nah ini. Baik. Yang mana disifatkan di sini ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan, ya, dari awal mengandung hingga akhir menyusunya. Dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Ini. Jadi perintah syukur kepada Allah, kemudian diiringi perintah terima kasih syukur kepada kedua ibu bapa kita. Ibu, khususnya ibu lah. Khususnya ibu menanggung kelemahan demi kelemahan. Bermula dari awal mengandungkan kita, kemudian waktu melahirkan kita, dan kemudian menyusui kita, ya, menyusui kita. Nah ini, 3 perkara itu tak boleh digantikan oleh tugas ibu itu tak boleh digantikan oleh ayah. Ya, tak boleh. Ayah tak boleh mengandung. Yang mengandung ibu, yang melahirkan ibu, yang menyusui ibu juga. Ya. Maka itu Rasulullah SAW apabila ditanya siapakah yang saya perlu berbuat baik kepadanya, maka Rasulullah menjawab ibumu. Lantas siapa? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasul? Ibumu. Baru ayahmu. Jadi 3 kali ibu. Ya, kita menghormati ibu 3 kali. Sebab 3 kali keadaan inilah yang tak boleh digantikan oleh seorang ayah. Ini. Jadi 3 kali. Saat mengandung kita, saat melahirkan kita, dan saat menyusui kita. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebagai anak-anak ini, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah ini kedua ibu bapamu.
Jadi perintah wajib syukur kepada Allah diikuti perintah wajib uh, syukur ataupun terima kasih kepada kedua orang tua kita. Kalaulah orang tua kita tak ada, maka kita pun tak ada kat dunia, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan itu perintah perintah wajib syukur berterima kasih kepada orang tua kita diiringkan dengan wajibnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Wallahu alam. Baik. Kemudian kita lanjutkan, dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Ya. Yakni kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan menerima balasan dari setiap apa yang kita lakukan. Sama ada yang kita lakukan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun hubungan kita dengan sesama manusia, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Ini sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, kita akan melihat hasilnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, siapa yang melakukan kebaikan sekecil zarah pun, dia akan melihat hasilnya, akan melihat balasannya, ya. Dan begitu juga sebaliknya, barang siapa melakukan kejahatan maksiat sekecil zarah pun juga akan melihat akibatnya. Baik. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan pikiran sehatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Ya, kalaulah orang tua, contoh orang tua kita sudah anaknya sudah beriman, kemudian orang tuanya belum beriman, kemudian orang tuanya menyuruh sesuatu perkara yang tak baik, ya, yang tak baik untuk menyekutukan Allah, maka si anak tak boleh mengikutinya, tak boleh mengikuti, ya. Jadi contoh kalau ada seorang anak yang sudah mu'alaf, orang tuanya belum mu'alaf, ya, adakah dia perlu memisahkan dirinya dengan orang tuanya? Tak perlu. Tetap kita menghormati orang tua kita walaupun berbeza agama. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam kelanjutan ayat tadi yang bermaksud, dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik, ya. Dan dengan cara yang baik. Nah ini, dengan cara yang baik, jadi tetap menghormatinya, tetap berbuat baik kepadanya, kecuali kalau dia menghendaki sesuatu, memerintahkan sesuatu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak perlu mengikutinya. Seorang anak itu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya, tidak adalah ketaatan kepada makhluk itu menjadi wajib kalaulah ianya menjadikan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun orang tua yang perintah, tapi kalau yang diperintahkan itu perkara maksiat, kita sebagai anak tak wajib mengikutinya. Baik, kemudian dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaku dengan tauhid dan amal-amal yang soleh. Ya. Baik, jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh mengikuti jalan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tauhid dan amal soleh. Jadi kita mengikuti mereka, mencontoh mereka. Siapa orang-orang yang kembali kepada Allah, ya, jalan orang-orang yang rujuk yang kembali kepada Allah, ya. Jalannya para siddiqin, jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan solihin. Dan itulah yang kita minta hari-hari, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nah, orang-orang yang telah diberi nikmat, adakah yang dimaksud ini nikmat dunia? Bukan. Dalam ayat yang lain, alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ya. Orang-orang yang diberi nikmat adalah yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Jadi kita mengikuti jalan mereka. Hanya mengikuti jalan mereka lah kita akan selamat dunia dan akhirat.
Baik, kemudian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu semuanya. Maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Ya. Jadi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan kekal selama-lamanya ke dunia. Ya, kita tak akan kekal. Ya. Kullu syai'in halik, semuanya akan binasa kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti Allah akan menerangkan kepada kita ya segala apa yang telah kita kerjakan waktu di dunia. Semua akan diterangkan. Tak ada sesuatu yang terselindung, ya. Kebaikan ke, kemaksiatan ke. Kalau kemaksiatan yang sudah kita bertaubat darinya, sudah minta ampun kepada Allah dari kemaksiatan itu, maka dihapuslah kemaksiatan itu. Ya, ini. Tapi kalau bagi kita yang meninggal dunia belum bertaubat dari kemaksiatan yang kita lakukan, maka semuanya akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekecil apapun yang tertinggal daripada dicatat oleh malaikat, dan tidak ada sesuatu yang tertinggal yang tidak dalam pandangan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah kita tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, maka kita diingatkan oleh Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan cepat-cepatlah kamu minta keampunan dari Tuhanmu, sebab di antara kita tak ada yang tidak ada yang terlepas daripada kesalahan. Maka eloklah setiap saat kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan apabila kita kembali kepada Allah, kita dalam keadaan bersih, tidak ada dosa, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian Luqman menasihati anaknya dengan berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara yang baik atau yang buruk sekalipun seberat biji sawi, serta ia tersembunyi di dalam batu besar atau di langit ataupun di bumi, sudah tetap akan dibawa oleh Allah untuk dihakimi dan dibalasnya. Karena sesungguhnya Allah maha halus pengetahuannya, lagi amat meliputi akan segala yang tersembunyi. Jadi tak ada sesuatu yang terlepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha melihat sekecil apapun perbuatan kita. Kalaulah baik, in khairan fa khairun. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah kalau kita ikhlas. Maka begitu juga sebaliknya, sekecil apapun kemaksiatan yang kita lakukan, tetap akan mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dipertanggungjawabkan. Semuanya akan diketahui oleh Allah. Tidak ada tempat yang tersembunyi daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah dikatakan dalam buku tauhid, Allah melihat seekor semut yang hitam, ya, seekor semut yang hitam yang berjalan di atas batu yang hitam kelam dan di malam yang gelap gulita, ya. Dahlah semutnya hitam, berjalan di atas batu yang hitam kelam, kemudian pada malam yang gelap gulita, itu pun Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ini nak menggambarkan betapa sempurnanya sifat maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat basarnya Allah itu begitu sempurna, sehingga tidak ada sesuatu yang menghalang-halangi untuk melihatnya. Baik. Jadi tak ada sesuatu yang tersembunyi daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan. Ya, ini yang diperintahkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya supaya mendirikan salat, menyuruh melakukan kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar. Ada 3 kat sini. Mendirikan salat, memerintah kepada kebaikan, dan melarang perkara yang mungkar. Perkara yang mungkar. Baik. Kemudian dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Ini nasihatnya Luqman ya kepada anaknya. Maka ini kena juga kepada kita tuan-tuan, supaya kita bersabar atas segala bala bencana yang menimpa kita. Khususnya sekarang kita lagi menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, wabak COVID-19. Kita kena sabar, ya, kita kena sabar, insyaallah dengan kesabaran, dengan ikhtiar yang kita lakukan,
dengan doa dan juga ikhtiar yang kita lakukan, insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala akan secepatnya mengangkat wabak COVID-19 ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya Allah dengan kesabaran, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah menerusi sabar dan salat, dengan doa, dengan salat hajat. Nah, ini sabar. Kita apabila pergi masjid, kita kena sabar. Sabar apa? Kita pastikan pakai mask, ya. Kita pastikan mesti dalam keadaan sehat. Kita pastikan menjaga jarak. Kita pastikan kena membawa sajadah. Ini satu kesabaran, ya. Kesabaran. Jadi kita taat kepada undang-undang peraturan yang dikehendaki. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan terselamat. Baik. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya, ya. Sesungguhnya salat, melakukan perkara memerintahkan kebaikan, melarang dari kejahatan dan bersabar, itu diantara perkara-perkara yang dikehendaki untuk diambil berat melakukannya. Baik, kemudian, dan janganlah engkau memalingkan mukamu karena memandang rendah kepada manusia. Ini diantara nasihatnya Luqman lagi. Jangan sampai kita memalingkan muka. Bertemu dengan kawan, pasal kita tak suka, kita memalingkan muka. Itu namanya menghina dan itu merendahkan dia. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takabur, lagi membanggakan diri. Nah, ini. Nah, jangan sampai kita berjalan dengan cara yang sombong, ya. Kita kalau berjalan pun dengan jalan yang biasa, dengan cara yang tawadhu, yang rendah diri, ya. Allah tidak suka kepada hambanya yang sombong, yang takabur dan membanggakan diri. Man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang tawadhu, Allah akan angkat derajatnya. Siapa yang sombong, Allah akan turunkan derajatnya. Kemudian seterusnya, ya. Ayat yang seterusnya yang bermaksud, dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan. Juga rendahkanlah suaramu semasa berkata-kata. Ini untuk kita untuk bersederhana saat melangkah. Apalagi kita nak pergi masjid, tak payah kalang kabut, biasa saja langkahnya. Langkahnya yang biasa. Ini. Jadi bukannya terlalu langkah yang laju, lari, nak pergi masjid, contohlah ini. Dan juga bukan ya santai, terlalu santai sangat nak pergi masjid. Sehingga nanti sampai sana dah tak dapat jamaah misalkan. Tidak, kita bersederhana apabila jalan, ya. Tak semestinya pasal dengar azan aja terus lari, tidak. Kita biasa jalan normal biasa, ya. Kalau dapat 2 rakaat pun alhamdulillah. Kalau masih dapat sempat dengan takbiratul ihram imam, alhamdulillah. Dapat 2 rakaat, alhamdulillah. Begitu saja. Jadi kalau berjalan dengan sederhana langkahnya. Ini. Dan juga suara juga disuruh sederhana. Nah, jangan terlalu suara terlalu kuat. Ini semasa berkata-kata. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Suara yang paling buruk adalah suara keledai. Begitulah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan daripada kisah Luqmanul Hakim yang menasihati anaknya, maka hal ini juga menasihati diri kita, tuan-tuan puan-puan. Jadi mudah-mudahan kita dapatlah mengambil manfaatnya, mengambil iktibar dari apa yang dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitulah apa yang boleh dikongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na ya nafi' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal bala wa zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa ansal buldana amma innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.